Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Amira dengan NIM 2103411000076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai materi sedimentologi dari pertemuan 1 hingga pertemuan kelima. Sedimentologi merupakan mata kuliah wajib semester 4 dengan Bapak Asar Wicaksono sebagai dosen pengampu. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian, morfogenesa, karakteristik, dan distribusi dari sedimen. Sebelum memasuki materi sedimentologi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sedimen. Sedimen didefinisikan sebagai material-material yang berasal dari perombakan batuan yang lebih tua ataupun material yang berasal dari proses pelapukan batuan. Dan sedimen tersebut akan ditransportasikan oleh air, udara, dan es ataupun material yang diendapkan oleh proses-proses yang terjadi secara alamiah maupun secara kimia. Lalu, sedimen tersebut membentuk suatu lapisan pada permukaan bumi. Sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari sedimen. Sedimentologi juga merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan sedimen yang telah tertumpuk dan tertimbun. Dan hal tersebut terjadi dalam lingkungan kontinen dan laut sehingga dapat membentuk batuan sedimen. Proses pembentukan batuan sedimen bermula dari adanya pembekuan dari magma yang berasal dari letusan gunung berapi. Magma yang telah membeku akan membentuk batuan yang nantinya akan mengalami pelapukan karena terkena sinar matahari. Batuan yang hancur akan berpindah tempat karena adanya aliran air dan angin dari hujan. Lalu, batuan tersebut akan mengendap dan terjadi sedimentasi. Sedimen tersebut akan mengalami pembekuan dan berubah bentuk menjadi batuan metamorf dan akhirnya meleleh kembali dan berubah menjadi magma kembali. Siklus dari proses pembentukan sedimen tersebut akan selalu berulang. Materi selanjutnya mengenai morfogenesa. Morfogenesa merupakan sebuah ilmu yang mengkaji sebuah proses geomorfologis yang dapat mengakibatkan adanya perubahan bentuk lahan pada kurun waktu tertentu. Morfogenesa terdiri dari morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan morfodinamik. Morfogenesa pasif diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara evolusioner ataupun revolusioner. Morfogenesa pasif dapat menimbulkan kerusakan sesuai dengan massa yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik gerakan massa yang terjadi pada bentuk lahan tersebut. Perubahan morfostruktur pasif dapat dilihat berdasarkan pola konturnya. Morfogenesa pasif memiliki kriteria lahan yang batuannya berbentuk pasir dan tanahnya memiliki lapisan yang tipis dan mayoritas batuan di lahan tersebut telah mengalami pelapukan. Materi selanjutnya mengenai karakteristik sedimen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi dan ukuran butir sedimen, yaitu gelombang, pasang surut, angin, dan arus laut. Salah satu ukuran butir sedimen yang terpengaruhi oleh arus yaitu pasir. Pasir merupakan sedimen yang memiliki komposisi dominansi pasir. Sedimen ini umumnya dapat ditemukan di perairan dangkal dengan arus yang lumayan kuat. Pasir memiliki ukuran butir sedimen sebesar 63 pm hingga 2 mm. Karakteristik dari pasir memiliki pori-pori yang besar sehingga mudah terbawa arus dan sulit mengendap jika dibandingkan dengan lumpur yang memiliki pori-pori yang lebih rapat. Dan materi yang terakhir mengenai distribusi sedimen laut. Secara umum, distribusi sedimen laut berhubungan dengan kedalaman. Jika kedalaman batimetri akan semakin dalam, maka ukuran butir sedimennya akan lebih halus. Proses distribusi sedimen juga dapat berasal dari faktor oseanografi dan geografi wilayah. Distribusi sedimen sangat dipengaruhi oleh jenis dan keberadaan sumber sedimen dan proses di mana material sedimen tersebut terbawa oleh arus. Hal ini juga memiliki hubungan dengan pasang surut, karena pasang surut memiliki pengaruh yang penting dalam pengangkutan sedimen di perairan.
karena pasang surut dapat membangkitkan arus yang membawa pergerakan massa air dan dapat membawa material sedimen yang tersuspensi. Cukup sekian review mengenai materi sedimentologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.